Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam berkat Allah yang maha besar, maha kudus. Kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya ambil di dalam Roma pasal 8 ayat 31 mulai. Keyakinan iman yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Saya mau juga ambil langsung di ayat ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin di ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melalui masalah-masalah hidup kita, seringkali kita kehilangan iman kita. Mungkin persoalan dalam rumah tangga, persoalan di dalam keuangan kita, persoalan di dalam apapun yang kita hadapi. Seringkali iblis itu akan datang dalam pikiran kita berkata, doamu akan terhalang. Kamu tidak didengar oleh Tuhan. Kamu berdosa. Percayakah engkau jikalau Allah masih memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita? Dia tidak pernah akan mengutus Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, Dia memberikan Kristus Yesus kepada kita untuk menebus kita, membeli kita menjadi milik kepunyaannya. Namanya menjadi milik kepunyaan, itu adalah milik Allah. Dan kalau kita menjadi milik Allah, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak akan ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Tuhan mau kita mempunyai satu keberanian untuk percaya, karena Allah telah menjanjikan kemenangan itu kepada kita semua. Kemenangan demi kemenangan itu yang telah dianugerahkan kepada kita harus ditindaklanjuti. Seringkali kita tidak menindaklanjuti apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Memang untuk menindaklanjuti perlu satu ketekatan, respon kita atas firman Tuhan, dan berani berjalan atas firman itu dengan memegang teguh. Kalau kita tidak meresponi firman Tuhan, sering kita juga di gereja kita dengar firman, atau sharing, atau kita membaca firman Tuhan, sering kita hanya menjadikannya sebuah pengetahuan. Firman itu hidup. Karena dia hidup, maka dia perlu kita meresponi setiap firman Allah itu, sehingga firman itu bisa menjadi rema dalam hidup ini. Banyak orang karena tantangan, karena masalah, mereka sudah tidak melihat kasih Allah yang besar ini. Jikalau Allah telah memberikan yang termahal, yaitu Kristus untuk kita semua, masa sih Tuhan tidak menjawab doa kita, apalagi hanya sekedar hidup kita, sekedar apa yang kita pakai, sekedar untuk anak kita, keluarga kita. Masa sih Tuhan tidak menganugerahkan hal itu kepada kita? Di akhir zaman ini, seringkali masalah demi masalah, kita banyak membaca buku pengetahuan, berita-berita, itu menciutkan iman kita. Percayalah, Allah di pihak kita, maka kita pasti menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia, itu mengandung satu arti yang luar biasa. Tuhan berkata, apa yang aku punya itu milikmu. Permasalahan kita tidak pernah dapat menikmati apa yang Allah mau dalam hidup kita. Karena kenapa? Yang menghalangi kita sebenarnya bukan orang lain. Yang menghalangi kita adalah hati kita sendiri dan pikiran kita. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, percayalah
Jikalau Allah ada di pihak kita, kemenangan itu pasti terjadi. Karena itu jemaat, saya mengajak kita semua berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Dia menyerahkan anaknya bagi kita, mengizinkan kita menikmati apa yang dia mau beri dalam hidup ini bersama-sama dengan dia. Biarlah segala firman ini menjadi landasan kita, kekuatan kita, percaya akan kasih Allah yang sempurna itu. Saya percaya jikalau kita memegang apa yang Allah mau dalam hidup kita ini, Allah mau kita percaya kasih-Nya yang besar itu, yang sempurna itu telah turun atas kita. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita memikirkan, oh nanti saya begini dan begitu. Tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan adalah fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu, fokuskan imanmu. Lihat kepada Kristus. Kasih yang besar itu, yang tidak pernah akan gagal menjangkau hidupmu. Kasih yang besar itu akan ada selalu, karena dia ada di dalam kita sebagai orang percaya. Saat kita memanggil dia, ya Bapa, ya Abah, dia ada di dalam kita. Dia ada bersama dengan kita, membawa kasih-Nya yang besar itu ke dalam kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Percayalah, kasih Allah tidak pernah akan memisahkan kita dari apapun juga. Dia selalu akan ada bersama dengan kita, memberi kita kekuatan, memberi kita kasih, perlindungan, bahkan apa yang kita perlukan. Naikkan doamu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan menjawab engkau. Percayalah bahwa Allah ada di pihakmu, yang akan memberi engkau jalan keluar dalam setiap persoalanmu. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, saya hanya meminta Anda arahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Allah. Arahkan kepada Dia, sungguh-sungguh arahkan kepada Tuhan. Arahkan mata hatimu, arahkan mata pikiranmu, sungguh-sungguh melihat kepada Allah. Dan katakan kepada dirimu sendiri, jikalau Allah ada di pihak saya, siapakah yang akan menjadi lawan saya? Jikalau Allah yang memberi saya kemenangan, maka kemenangan itu pasti terjadi. Karena sekali Allah berfirman, itu ya dan amin. Karena itu, jemaat dikasih Tuhan, ya, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Jangan pernah engkau meragukan Allah. Pegang janji Allah, pegang firman Allah. Maka semua itu, apa yang menjadi pergumulan hidupmu, percaya Allah ada bersama dengan engkau. Allah ada bersama dengan engkau, menyertai engkau seumur hidupmu. Kasih-Nya tidak pernah gagal. Kasih yang besar ini tidak pernah gagal. Kasih yang besar ini mampu menyelamatkan hidup kita. Berarti dia mampu menyelamatkan persoalanmu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau akan berkemenangan bersama dengan Kristus. Haleluya.